Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dalam video ini dan juga insya Allah akan saya lanjutkan dan akan istiqomah untuk membuat video ini, yakni bertujuan agar kita bisa memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita supaya sesuai dengan apa-apa yang diajarkan Allah kepada Rasulnya dan kemudian kepada sahabat dan kepada tabi'in, dan bisa diterima oleh sesuai dengan kaidah-kaidah dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan juga dalam kesempatan lain saya juga akan membahas terkait kiat-kiat bagaimana bisa memahami bahasa Arab atau bisa berbahasa Arab sehari-hari, dan saya akan memulainya dari yang paling dasar. Oke, syukran ikhwani fillah. Dan adapun dalam kesempatan video ini saya akan membahas terkait tahsin suratul Fatihah. Nah, saya harapkan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian untuk bisa memperhatikannya dengan sebaik-baik mungkin agar tidak terjadi kesalahan dan agar dapat dipahami dengan baik. Oke. Dalam tahsin suratul Fatihah, alangkah baiknya apabila kita memulai awalnya dengan ta'awuz terlebih dahulu. Oke. Didengar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Dalam ta'awuz yang harus kita perhatikan yang paling utama yaitu adalah membedakan antara huruf hamzah dan huruf ain. Oke. A dan au. A'udzu billah. A'udzu billah. Ketika kita membacanya dengan au itu salah, atau au itu juga salah. Yang benar adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian yang kedua harus kita perhatikan huruf shin yang bertasydid, yang mana huruf shin memiliki sifat yang namanya tafasyishi. Jadi harus terlihat ada sifat tafashishinya atau agar lebih mudah dipahami, yaitu sifat mendesis seperti huruf sya. Nah, makanya kita ketika pembacaannya harus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang harus diperhatikan itu adalah huruf ta. Huruf ta yang mana huruf ta itu adalah huruf istitalah atau huruf yang tebal. Jadi harus bisa menjelaskan bahwa huruf ta itu benar-benar tebal. Dan yang terakhir adalah huruf ra tafkhim Allah. Huruf ra memiliki sifat yang bernama takrir, tetapi takrirnya tidak boleh terlalu berlebihan. Nah, jadi kita ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Dalam suratul Fatihah yakni lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu diperhatikan di sini ikhwani fillah rahimakumullah yakni itmamul harakah. Sebenarnya itmamul harakah ini harus benar-benar diperhatikan. Begitu juga pada lafaz ta'awuz tadi. Itmamul harakah yakni bagaimana kita benar-benar bisa memposisikan huruf-huruf yang berharakat dhammah atau kasrah ataupun fathah. Yakni secara gampangnya huruf dhammah tidak akan bisa benar pelafazannya kecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Seperti contohnya u begitu ya. Nah, begitu juga dengan huruf yang berharakat kasrah tidak akan benar pengucapannya kecuali kita mengkebawahkan rahang kita. Begitu juga dengan huruf fathah tidak akan benar pengucapannya terkecuali dengan membuka mulut kita. Oke? Jadi di sini kita perhatikan bismi itu dua harokat kasrah yakni huruf ba dan juga huruf mim. Kemudian ada lafzul jalalah bismillahi, yang mana lafzul jalalah di situ adalah terqiq, lamnya lam terqiq. Oke. Jadi bismillahi, kemudian ada ar-rahmanir-rahim, yang mana huruf ra di sana dua-duanya tafkhim, baik yang di ar-rahman kemudian yang di ar-rahim. Oke. Jadi ulang sekali lagi bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selesai. Lanjut ke ayat selanjutnya, yakni
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, yang harus diperhatikan dalam ayat ini adalah lam sukun tidak boleh dibaca qalqalah. Karena banyak beberapa orang yang saya temukan ketika membaca suratul Fatihah mengqalqalahkan huruf lamnya, yang mana itu adalah salah karena lam tidak termasuk ke dalam huruf qalqalah, tidak memiliki sifat qalqalah. Jadi alhamdu bukan alhamdu, itu salah. Ale itu tidak boleh, tapi alhamdulillahi, nah, seperti itu. Kemudian Rabbil Alamin, huruf ain juga harus diperhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dalam ayat ini yang harus diperhatikan itu adalah lam sukun, kemudian huruf ro, kemudian huruf ain. Oke. Kemudian lanjut ke ayat selanjutnya, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Ini sama seperti penjelasan yang di ayat pertama, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pengulangan. Sama, kaidahnya sama. Huruf ro yang tebal, tetapi di sini ada hamzah pada lafaz Ar-Rahmanir-Rahim. Itu pembacaannya yaitu ada idgham syamsiyah di situ. Jadi harus dibaca dengan memfathahkan huruf pertamanya. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ayat selanjutnya yaitu Maliki Yaumiddin. Nah, harus diperhatikan huruf ma di sini panjangnya 2 harokat. Maliki Yaumiddin. Kemudian di sini ada yaumi, itu harus diperhatikan, tidak boleh yaumi, itu salah. Karena waw itu aslinya adalah huruf u, yaumi, bukan yaumi, itu salah. Kemudian ada dal bertasydid, yakni yaumiddin. Oke. Maliki yaumiddin. Lanjut ke ayat selanjutnya, yakni Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang perlu diperhatikan di ayat ini adalah ya bertasydid. Oke, iyyaka. Tidak bisa dibaca dengan iyyaka, itu salah, tetapi harus ditasydidkan saja tanpa dengung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian harus diperhatikan huruf ain itu memiliki tempo. Ketika kita ain sukun memiliki tempo, tidak jadi harus dipaskan temponya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu haknya adalah hak besar ya, lebih familiar hak besar, bukan hak tipis. Nah, di sini harus diperhatikan, harus bisa dibedakan ketika pelafalan huruf ha dan huruf ha. Jadi di lafal ihdina itu menggunakan hak besar, familiarnya di Indonesia kita bilangnya hak besar. Jadi ihdinas sirata. Nah, harus diperhatikan i di situ harus benar-benar pas makharij hurufnya dan mengkasrahkannya. Itmamul harakahnya harus pas. Tidak bisa itu salah. Seakan-akan di situ ada imalah, tapi sebenarnya itu salah. Yang benar adalah ihdina, jangan ihdina, itu salah. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ada huruf sha bertasydid dan juga ada huruf ta. Yang mana dua huruf itu adalah huruf yang bersifat istiqalah atau huruf yang tebal ya. Jadi siratal mustaqim. Nah, harus dipaskan yang mana huruf tebal dan mana huruf yang tipis, atau mana huruf istiqalah, yang mana huruf yang bukan termasuk ke dalam huruf istiqalah. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada huruf qaf juga. Jadi taqim.
mustaqim. Jangan taknya itu terikut istitalah atau tebalnya huruf qaf mempengaruhi huruf ta kita. Itu bisa membuat bacaan kita tidak sempurna ya. Kita ulang sekali lagi ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, baik. Kita lanjut ke ayat selanjutnya, yakni siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Pertama, siratal ladzina itu sudah sama seperti ayat sebelumnya, tapi di sini ada an'amta. Itu juga harus ada zaman antara huruf nun dan huruf mim. Walaupun nun bertemu dengan ain itu hukumnya izhar, tapi tetap harus ada zaman di huruf nun dan huruf mimnya. Jadi an'amta 'alaihim begitu. Ghairil maghdubi 'alaihim itu huruf ghain, di situ juga harus ada maghdub. Jadi nggak langsung mag. Nah, itu salah, tapi harus ada menjelaskan sifat huruf ghainnya itu, yakni jadi seperti ghairil maghdubi 'alaihim, kemudian ada waladdallin. Nah, dal bertasydid itu harus jelas istitalah huruf dal kemudian ditambah tasydid. Oke, untuk sekedar pengetahuan, yakni apabila ada huruf yang bertasydid, sesungguhnya itu ada dua huruf, yang mana huruf pertama itu hurufnya sukun dan huruf kedua itu huruf yang berharokat atau mutaharrik. Sehingga ketika ada huruf yang sukun itu seakan-akan ada dua huruf, yang pertama sukun dan yang kedua mutaharrik. Jadi berlaku juga dengan huruf dha di sini, sehingga istitolahnya harus ada penekanan yang lebih. Oke, jadi waladdallin kemudian bertemu dengan maddul lazim, yang mana mad lazim itu harus 6 harokat. Oke, jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Kita ulang dari pertama, dari ta'awuz. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran yang baik kepada kita semua. Amin. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.